Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya cara kita ngerasain dunia di sekitar kita? Gimana coba otak kita ngubah jutaan informasi, pemandangan, suara, bau, jadi satu pengalaman utuh yang kita sebut realitas. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu ide penting di baliknya, keteraturan kesadaran. Coba deh sekarang, lihat sekeliling kamu. Apa semua yang kamu lihat itu beneran nyata? Atau jangan-jangan itu cuma versi realitas yang udah disaring, yang khusus dibangun buat pikiran kamu aja? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Dunia itu ada di dalam pikiran kita. Mungkin kedengarannya filosofis banget, tapi intinya sebenarnya sederhana. Kita tuh nggak pernah mengalami dunia secara langsung. Kita justru hidup di dalam sebuah model realitas yang terus-menerus diciptain sama otak kita sendiri. Kutipan di slide ini benar-benar pas banget. Kita melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tapi sebagaimana diri kita. Maksudnya apa? Maksudnya, apa yang kamu anggap dunia luar, itu sebenarnya cerminan dari dunia batin kamu. Bayangin deh, ada dua orang nonton film yang sama. Satunya ngerasa termotivasi, satunya lagi bosen setengah mati. Filmnya sama kan, tapi realitas yang mereka alamin beda, karena disaring sama keyakinan dan mood mereka masing-masing. Nah, di sini nih bedanya. Di luar sana ada yang namanya realitas objektif. Itu tuh tak terbatas, kacau, penuh sama data mentah. Tapi yang kita alami sehari-hari adalah persepsi subjektif, versi yang jauh lebih simpel, teratur, dan udah disaring. Otak kita ngelakuin ini sebagai mekanisme pertahanan diri loh, biar kita nggak kewalahan nerima jutaan informasi tiap detiknya. Terus, gimana caranya otak kita nyaring semua kekacauan ini? Jawabannya ada di satu hal utama, mencari pola dan keteraturan. Ini adalah kemampuan paling dasar otak kita buat menciptakan makna dari data yang tadinya acak. Nah, ini dia intinya, keteraturan kesadaran. Anggap aja ini kayak sistem operasi bawaan di pikiran kita. Otak kita itu emang dari sananya udah jadi mesin pencari pola yang canggih banget. Tanpa kita sadari, otak terus-terusan ngambil semua input sensorik yang berantakan dan ngerangkainya jadi sebuah cerita yang nyambung dan punya arti buat kita. Dan perlu diingat ya, ini bukan proses yang kita pilih. Otak kita ngelakuinnya secara otomatis setiap saat, setiap detik. Ini tuh mekanisme bertahan hidup yang paling mendasar. Dengan ngubah kekacauan jadi keteraturan, kita jadi bisa nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi lebih gampang buat jalanin hidup di dunia yang rumit ini. Oke, kalau realitas kita ini adalah sebuah bentukan, gimana ya cara kita menggambarkannya? Ada satu metafora yang pas banget buat ini. Matriks kesadaran. Anggap aja ini semacam gelembung realitas pribadi, tempat kita tinggal setiap hari. Eits, tenang dulu. Ini bukan fiksi ilmiah kayak di film ya. Matrix di sini itu cuma metafora buat kerangka psikologis yang kita pakai buat nerjemahin segala sesuatu. Ini adalah kacamata unik kamu yang sepenuhnya dibangun sama pikiran kamu sendiri. Dan kacamata inilah yang nentuin gimana cara kamu mandang dunia. Jadi, gimana matriks ini bisa terbentuk? Prosesnya kira-kira begini nih. Pertama, ada input sensorik. Semua data mentah dari dunia masuk lewat panca indera kita. Kedua, ada filter kepercayaan. Pikiran, emosi, dan ingatan kita nyaring data itu. Contohnya, kalau kamu takut sama anjing, kamu pasti lebih fokus ke anjing yang lagi gonggong daripada yang diem. Ketiga, pembuatan pola. Otak nyambung-nyambungin data yang tersisa jadi pola yang kita kenal. Terakhir, konstruksi realitas. Jadilah sebuah versi dunia yang stabil dan rapi yang disajiin ke kesadaran kita. Nah, ini yang bikin matriks tiap orang jadi unik banget. Matriks kamu itu secara spesifik dibentuk sama keyakinan inti kamu, pengalaman masa lalu, kondisi emosi, sampai latar belakang budaya. Makanya, nggak heran kan kalau dua orang bisa ngelihat satu masalah yang sama dengan cara yang beda banget. Tapi, ada tapinya nih, matriks yang sebenarnya ngebantu kita bertahan hidup ini ternyata juga bisa jadi penjara. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana caranya kita bisa melihat melampaui batas dan sadar akan keterbatasan matriks kita sendiri. Ini dia sisi lainnya. Kalau kita nggak sadar sama matriks kita, lama-lama ia bisa jadi penjara. Kita jadi kejebak ngulangin pola pikir yang itu-itu aja, bikin kesalahan yang sama terus, dan akhirnya nggak bisa lihat peluang baru yang sebenarnya ada di depan mata. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya kita bisa ngintip keluar dari gelembung persepsi kita sendiri? Kalau kita emang terkurung di sini, apa ada cara buat keluar, atau paling nggak bikin gelembungnya jadi lebih luas? Jawabannya sebenarnya sederhana.
Kesadaran. Sadar kalau kamu sedang berada di dalam sebuah matriks itu adalah langkah pertama yang paling penting buat ngubahnya. Dengan kesadaran, kamu bisa mulai merhatiin filter kamu, mulai mempertanyakan asumsi-asumsi lama, dan secara sadar milih cara pandang yang baru. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan yang paling memberdayakan. Karena kalau kita yang ngebangun realitas kita sendiri, itu artinya kita adalah sang arsitek realitas. Kekuatan untuk merancang ada di tangan kita. Coba deh renungin kutipan ini. Kamu itu bukan cuma penumpang pasif dalam realitasmu. Karena pikiran kamulah yang menafsirkan segalanya, kamu punya peran super aktif dalam ngebentuk pengalaman hidupmu. Kamu adalah arsitek utamanya. Nah, disinilah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Kamu mungkin nggak bisa ngendaliin semua kejadian di dunia luar, tapi kamu selalu punya kendali penuh atas dunia batin kamu. Dengan mengubah cara kamu berpikir dan merasa, dunia luar yang kamu alami pun bakal ikut berubah secara mendasar. Oke, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Kalau pikiran kamu adalah arsiteknya, dan kamu yang pegang cetak birunya, realitas seperti apa yang bakal kamu pilih untuk dibangun mulai hari ini? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.